samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Mampu bukan cuman olahraga, tapi olah rasa sekaligus olah rasio. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, tur prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyopir, nek duwe musuh wani melintir. Nah, ki kata-kata ngene iki angel. Jadi mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Qalbiyah, akliyah, jasadiahnya terpadu. Ini harus dimiliki oleh seluruh komponen di lingkungan Pemkot Semarang. Kalau Semarang kepingin makin hebat, makin kuat, berderajat, bermartabat dunia sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan memadukan tiga hal tadi, kita akhirnya bisa kerja, bukan cuman kerja keras, tapi kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Karena pakai raga, rasio, dan rasa. Maaf ya, ini butuh pemikiran yang ekstra. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Kalau hanya kerja keras, dapatnya hasil cuman pas. Tapi kalau ditambah kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, Allah berjanji diberi hasil yang tak terbatas. Seneng aku, nek terima tepuk tangan kabeh ya iso. Ini perlu dijabarkan sedikit ya. Kalau hanya kerja keras, kerja pakai otot, rezekinya hanya pas. Maaf, seperti binatang. Binatang itu kerjanya kan kerja pakai otot, kerja keras. Sapi, kerbau, kuda, itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Ya dapatnya hasil, dapatnya rezeki hanya pas, ya cuman segitu. Sapi dipakai membajak sawah, kuda dipakai narik bendi, narik dokar. Ya, itu kerja pakai otot, kerja keras. Hasilnya pas, rezekinya pas. Nah, manusia kalau hanya mengandalkan kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya juga pas, rezekinya juga hanya pas. Contoh lagi ya, lebih konkret. Orang kalau cuma kerja keras, kerja ngambil batu di pegunungan, wah batunya gede-gede, pakai gergaji, geradak petentengan, keringetnya sak jagung-jagung, ototnya sak jempol-jempol. Itu yang diambil batu besar-besar, batu gede-gede. Ya dapatnya rezeki cuman pas, mohon maaf paling sehari ya 100.000, 200.000. Lain kalau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh dokter, yang diambil itu batu kecil tapi dapatnya bisa 300 juta. Soalnya yang diambil batu ginjal. Ini kerja pakai otak, kerja cerdas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah diberi hasil dan rezeki yang tak terbatas. Contoh kiai. Ya nggak ada kiai kerja keras pakai apa? Pakai otot. Zaman tahu weruh ono kiai nyuruh kodok golek bekecot, golek tekek. Tapi subhanallah, Allah kalau kasih rezeki itu urusannya gampang, duit gampang, kendaraannya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, makannya enak-enak, walaupun dikasih orang.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya kita harus sehat lahir batin. Ini saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa penyakit corona, COVID dengan varian virus yang macam-macam itu memang berbahaya. Tapi sebahaya-bahayanya COVID, dampaknya hanya di dunia saja. Mentok mati ya. Nggak ada orang disiksa di neraka gara-gara corona. Nggak ada orang dihukum di neraka gara-gara Omikron. Ada penyakit yang jauh lebih berbahaya yang menggerogoti kita, tapi kita sering nggak sadar kalau kita terserang penyakit itu. Karena nggak sadar kalau lagi terserang penyakit, sehingga nggak ada inisiatif untuk berobat, nggak ada keinginan untuk sembuh. Apa penyakit itu? 1, kudis. 2, kurap. 3, kutil. 4, kusta. Nah, semuanya itu gara-garanya sebabnya adalah kuman. Kudis maksud saya kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. Kusta rakus harta. Gara-garanya kuman kurang iman. Nah, iki ngarangi suwe iki. Ceramah sing larang kan model ngene iki. Mohon maaf, pertama kita diserang penyakit kudis, kurang disiplin. Padahal kita tahu ajaran agama Islam itu sangat menekankan kedisiplinan, totalitas, universal. Rukun Islam yang 5 itu semua mengajarkan tentang kedisiplinan. Ibu bapak yang sangat saya hormati, syahadat, disiplin akidah, disiplin keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengajarkan kepada kita tentang disiplin iman. Sehingga sering kita sampaikan, masa boleh berganti, akidah nggak boleh mati. Zaman boleh berubah, iman jangan sampai goyah. Nah, keimanan kita itu kadang-kadang goyah karena situasi, karena keadaan. Maka umat Islam itu dalam hal iman teguhnya harus seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu iwak segoro. Iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Meskipun bertahun-tahun direndam air laut yang asin, tapi iwake gak katut asin. Mulai mikir gitu Meskipun bertahun-tahun direndam air laut yang asin, ini ikan laut gak katut asin. Kenapa? Sebab iwake urip. Halo. Nah, Bapak Ibu, jika iman kita hidup, meskipun kita dipengaruhi oleh jenis maksiat apapun, dikepung oleh kezoliman dan kemungkaran kayak apapun, nggak ngefek kalau iman kita hidup. Silahkan dirikan pabrik minuman keras dengan berbagai jenis minuman yang katanya lezat nikmat bisa bikin ngefly, kak kengguh, nggak akan terpengaruh, imannya hidup. Silahkan bikin tempat perjudian kayak apa gedenya, nggak akan terpengaruh, imannya hidup. Ayo bikin di sekitar kita tempat prostitusi yang dahsyat dengan macam-macam jenis PSK. Nah iku mbuh nggak akan terpengaruh kalau imannya hidup. Nah beda dengan ikan yang mati. Kalau ikan mati, nah itu tergantung diapain, diasinin asin, dilegeni yo legi, dipedisi yo
pedis. Orang itu kalau hatinya mati, imannya mati, gampang terpengaruh oleh keadaan, gampang terpengaruh oleh situasi dan zaman, gampang gumunan, gampang kagetan. Ini yang kedua. Sholat itu disiplin waktu, setidaknya disiplin waktu. Begitu kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tanpa ditunda-tunda kita sambut seruan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Kemudian segera laksanakan perintah itu. Sehari 5 kali kita dituntut untuk disiplin. Jamaah sekalian, azan itu sesungguhnya panggilannya Gusti. Lo gak nyaut, panggilannya Gusti Allah. Siapapun yang azan, Mas To, Mas No, Mas Men, Mas Sumaji, Mas Sukadi, atau yang tukang azan di TV namanya Mas Saat. Kan tukang azan yang TV jenenge Saat. Maghrib yuk Saat azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Nanti Isya yuk Saat azan Isya. Saat seru wegep azan. Bukan cuma di Jawa, di Sumatera, Kalimantan wis azan Saat kabeh. Itu hakikatnya panggilannya Gusti Allah. Wajib kita sambut dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Nah, ukurannya seneng krungu azan iki padha karo ulan Ramadan poso krungu azan maghrib. Seneng napa mboten? Gak seneng tok wong kuwi sing sampean ngenteni. Ngenteni buka, ngenteni azan maghrib, nyetel TV, ngrungokne radio, ngrungokne masjid, endi sing azan dhisik dieloki. Kira-kira azane dhisik TV, melu TV. Lho Mbak, kok wis mangan, kok wis buka? TV wis azan. Dhisik masjid, melu masjid, dhisik radio, melu radio. Kari kabeh azan dhewe. Coba kalau kita bisa seneng denger azan kayak kita bulan Ramadan wayah poso krungu azan maghrib. Masya Allah, seneng. Nah selama ini kita kan enggak. Krungu azan ini kadang malah nesu-nesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok wis azan ki jam piro iki? Jawab azan kok lho. Ini hikmahnya apa jemaah sekalian? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Kapan kita memanggil Allah? Ketika berdoa kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, ketika beribadah kita memanggil Allah, ketika bersambat. Sambat itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya sambat lah. Kita memanggil Allah. Kan hari-harimu dipenuhi dengan sambat, nggih. Terutama sing jilbaban. Ya Allah, minyak goreng langka, regane larang, gajian gak munda-munda. Iki soki ono THR pora. Ya Allah. Kalau kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng menyambut panggilan kita. Sambatane jenengan dirungokke Gusti Allah, disenengi karo Gusti Allah. Bahkan doane penjenengan didengar Allah, disambut dengan gembira oleh Allah. Walaupun doanya sangat sederhana dan penjenengan nggak bisa doa bahasa Arab, umpamanya ora pati iso ngaji. Dongane cara Jawa nyel. Tapi Allah seneng. Pengen rezekine lancar yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita-sriti. Soge sawah, soge pari. Allahumma srita-sriti, soge meja, soge lemari. Allahumma srita-sriti, soge bebek, soge meri. Allahumma srita-sriti, soge kebo, soge sapi. Allahumma srita-sriti, soge Mercy, soge Camry. Jere Gusti Allah, iya ya Ti Sumiati, ya soge. Tapi sebaliknya, kalau kita dipanggil Allah kok kita tidak menggatekkan, tidak mereken nih loh, maka jangan salahkan siapa-siapa jika panggilan kita juga tidak dihiraukan oleh Allah. Walaupun doa pakai bahasa apa, Robbana, Robbana, jadi Gusti Allah gak robbana-robbanaan. Bisa dipahami? Setidaknya ini disiplin waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ketiga, zakat. Zakat itu disiplin sosial. Nah, kita sangat diajarkan untuk berbagi. Dengan zakat, infak, sedekah,
kita diajarkan untuk disiplin sosial. Berbagi, marhaban, ahlan wa sahlan. Al-Habib Umar Mutahar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sihah wa afiyah, agar terus bisa membimbing kita, mendoakan kita menuju ridha Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Ngapunten, saya pindah geser ke sini bukan karena takut sama Ibu Wakil Wali Kota, tapi saya mendekati ini. Ono Habibe. Pangapunten. Afwan. Nah, sampai mana tadi? Oh, zakat. Okay. Disiplin sosial. Disiplin untuk berbagi. Lek entuk rezeki ojo tinggal dewe, tapi berbagi. Zakat itu artinya kan mensucikan, membersihkan. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian, yang kita dapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang boleh kita pakai, kita konsumsi itu harus sudah neto. Nah, dari bruto ke neto ini harus disucikan. Namanya zakat. Maka orang dikasih rezeki sama Allah nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak, iku kaya wong disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulite. Disuguhi jajan dipangan sak kotak-kotake kaya wong kae. Disuguhi gedang kok diuntal sak kulit-kulite. Disuguh gurami dipangan sak ririne sak telek-teleke. Jenenge wong apa? Al-ngragah suwal celutau. Coba saya tanya, tolong dijawab. Rezeki yang jenengan dapat itu hasil pekayaan yang jenengan nopo peparinge Gusti Allah? Kurang semangat. Semua rezeki yang jenengan dapat itu hasil pekayaan yang jenengan nopo peparinge Gusti Allah? Alhamdulillah, waras kabeh. 100% yang kita dapat itu pemberian Allah. Nah, Allah merintah ngeluarin itu nggak banyak kok, cuma 2,5% saja. Padahal 100% pemberian Allah. Sama Allah cuma diperintah mengeluarkan yang 2,5% tok. Gak banyak. Yang 97,5% PPN. Gawe-gawean, simpen-simpenen, panganen. Lek jere wong Jawa Timur gak mentolong ngonekke rawani ono Habibe. Maka kalau yang cuma 2,5% saja gak mau mengeluarkan, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah murka. Kamu itu keterlaluan. Tak kasih 100%, cuma tak suruh mengeluarkan yang 2,5% aja kok gak mau. Jangan salahkan kalau Allah murka. Mohon maaf para jamaah, Allah itu kalau udah murka gampang. Bumi diperintah karo Gusti Allah. Bumi dalem Gusti, mulai toh. Bumine mulai geradak dadi gempa. Mulai teh bumi gempa, luluh lantak, Semarang entek, Bojonegoro aman. Lo kan kedadian ini Semarang. Angin dalem Gusti, wahingo wahinge angin dadi lesus, topan, badai, puting beliung. Iki nek JTV gak genah. Pentil muter. Wis sak piro pentile. Ya nah. Gunung dalem Gusti, ngentuto. Ngentute gunung ya kaya ngono-ngono kae.
sing Merapi, sing Bromo, sing Semeru. Iki nek ndableke wong Semarang kon ngetokke 2% setengah wae kok ora gelem. Gunung gak trimo ngentut iki. Mencret. Kaya napa dadose lek gunung-gunung ngantos mencret. Segara dalem Gusti. Angopo? Segara angop. Lek segara angop sing metu sapa? Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Aku ngene iki tiru Habibe. Niki lek diterus-teruske ndableke sing muncul mboten namung tsunami luwih gedhe, tsunami kira-kira.